Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Melipat Gandakan Talenta yang dari Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini dengan penuh rasa syukur atas kasih dan karunia-Mu yang melimpah. Kami bersyukur atas setiap talenta yang telah Engkau berikan kepada kami, baik itu talenta yang besar maupun talenta yang kecil. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa talenta yang kami miliki adalah pemberian-Mu yang berharga. Kadangkala kami merasa ragu dan tidak yakin akan kemampuan kami. Kami takut untuk menggunakan talenta kami karena kami takut gagal atau dihina. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala keraguan dan ketakutan kami. Kami ingin Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kasih. Engkau sanggup melipat gandakan talenta yang ada pada kami seperti Engkau lakukan dalam perumpamaan tentang talenta. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, saya sewaktu masih remaja menyukai komik dan film animasi tentang Spider-Man. Sebagai salah satu tokoh superhero, Spider-Man ini dikisahkan mempunyai seorang paman yang bijaksana. Kekuatan yang besar mendatangkan tanggung jawab yang besar pula. Demikian perkataan bijak Paman Peter Parker sebelum meninggal dunia. Satu kalimat sederhana itu mengubah alur kehidupan Peter secara drastis. Ucapan itu menjadi pegangan hidupnya saat berpetualang sebagai Spider-Man. Spider-Man ini digambarkan memiliki banyak talenta. Salah satu talenta yang menonjol adalah kemampuannya untuk mengeluarkan atau menembakkan seperti jaring laba-laba yang kuat. Tetapi semua talenta yang ada pada tokoh Spider-Man ini, itu semua adalah fiksi belaka, khayalan belaka. Tidak ada di dunia yang nyata tentang Spider-Man ini. Namun, ada talenta yang nyata di dunia ini. Bahkan kita semua, Anda dan saya, memiliki talenta, yaitu talenta yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberi talenta yang berbeda-beda pada setiap orang. Semuanya sesuai dengan kapasitas dan rancangan Tuhan dalam setiap individu. Mari kita baca Matius pasal 25 ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat yang kita baca ini mengingatkan kita tentang perumpamaan talenta, di mana seorang tuan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya dengan jumlah yang berbeda-beda. Kepada mereka yang setia dan mengelola talenta dengan baik, sang tuan memberikan pujian dan upah yang berlimpah-limpah. Namun bagi hamba yang malas dan yang menguburkan talentanya, sang tuan memberikan hukuman yang keras. Saudaraku, Tuhan memberi talenta itu berbeda-beda. Tidak semua orang
mendapatkan kesempatan dan sumber daya yang sama. Tuhan dalam perumpamaan ini memberikan talenta kepada setiap hambanya menurut kesanggupan mereka masing-masing. Sewaktu pulang, tuan tersebut tidak menilai orang berdasarkan dari jumlah yang mereka dapatkan, melainkan yang Tuhan nilai adalah usahanya, tanggung jawabnya. Yang diberi 5 berlipat menjadi 10, yang diberi 2 berlipat menjadi 4. Di hadapan Tuhan, kedua orang ini mendapat pujian dan perlakuan yang sama dari Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh tidak melihat jumlah atau hasilnya. Dalam hal ini ada hasilnya 4, ada yang menghasilkan 10, tetapi yang Tuhan lihat adalah kemauannya, usahanya, kesungguhannya, tanggung jawabnya. Dua orang hamba yang menerima modal yang berbeda dan menghasilkan laba yang berbeda pula. Tetapi keduanya mendapatkan sanjungan dan pujian yang sama dari Tuhan. Kedua orang tersebut mendapatkan penghargaan yang sama dari Tuhan. Tidak demikian dengan hamba yang ketiga. Sang tuan menghardiknya sebagai hamba yang jahat dan malas. Mengapa? Sekalipun ia berkelit dan berdalih dengan banyak hal, tetapi pada kenyataannya ia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan semestinya. Maka bukannya menerima pujian, hamba yang malas ini justru ditimpa oleh murka dari sang tuan. Masing-masing orang dituntut bertanggung jawab sesuai dengan kesanggupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, talenta adalah ukuran berat sebesar kira-kira 34 kilo atau 6.000 dinar. Ini bukan jumlah yang kecil, saudaraku. Jadi meskipun cuma 1 talenta, tetapi itu adalah jumlah nilai yang banyak. Tetapi talenta yang dimaksud dalam perumpamaan Tuhan Yesus pada pembacaan firman Tuhan ini bermakna sangat kompleks. Bukan hanya berbicara soal dimensi pada nilai kekayaan, modal, kapital, dan lain-lain, tetapi juga bermakna pada potensi, pada kecerdasan, kepintaran, kekuatan, iman, keterampilan, serta berbagai karunia dan talenta lainnya dari Sang Pemberi, yakni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan talenta kepada semua umatnya. Semuanya sama-sama mendapatkan talenta, namun jumlahnya berbeda sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing, sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik atas hidup setiap orang. Tuhan tahu kapasitas dan potensi setiap umatnya, maka Dia memberikan talenta yang berbeda-beda jumlahnya. Apakah Tuhan pilih kasih? Pasti tidak, saudaraku. Sebab Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu kemampuan dan keterbatasan setiap orang. Kepada setiap umatnya diberikanlah talenta sesuai dengan kemampuannya. Mari kita baca Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudaraku,
Ayat ini mengandung pesan yang mendalam tentang bagaimana Tuhan mempercayakan talentanya kepada setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan. Talenta di sini dapat diartikan sebagai kemampuan atau bakat atau karunia atau kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Tuhan mengetahui dengan sempurna kemampuan dan keterbatasan setiap orang. Dia tidak memberikan beban yang melebihi kemampuan kita. Sama seperti hamba-hamba dalam perumpamaan tersebut, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menggunakan setiap talenta yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Kita harus mengusahakan talenta tersebut agar menghasilkan buah-buah yang berlimpah-limpah dalam hidup ini. Perlu saudara ketahui, sebenarnya talenta yang Tuhan berikan itu merupakan modal awal saja yang berbeda. Jika kita mengerjakannya dengan baik, mengerjakannya dengan benar, akan talenta itu kita akan mendapatkan reward dan bonus. Reward dan bonus yang kita dapatkan dari Tuhan semuanya akan sama. Kita memperoleh pujian yang sama dari Tuhan. Sehingga meskipun di modal awal atau investasi awal yang diberikan terlihat kecil, tapi jika kita setia dalam perkara yang kecil, yakni mengerjakan pekerjaan atau talenta kita dengan baik, dengan benar, secara bertanggung jawab, maka rewardnya adalah kita mendapatkan pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Artinya, sekecil atau sesederhana apapun karunia yang Tuhan berikan, potensi, kecerdasan, kemampuan, fisik, harta, dan lain-lain, sebagai talenta yang Tuhan berikan bagi kita, jika kita mengerjakannya secara baik, secara benar, secara kreatif, dan produktif, maka Tuhan menyiapkan hadiah atau reward dan juga bonus yang sama. Demikian jika hadiah dan bonus kita kerjakan lagi, pasti akan berlipat ganda hasilnya, dan Tuhan akan semakin menambah-nambahkan talenta pada saudara, pada saya, pada kita semua. Maka berapapun talenta yang ada pada Anda, itu semua adalah investasi di awal yang Tuhan karuniakan kepada kita. Syukurilah dan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melipat gandakan talenta yang ada pada kita, karena kita dinilai oleh Tuhan adalah anak-anaknya yang bertanggung jawab, yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan kita iri dengan talenta orang lain yang mungkin kelihatan lebih besar dan sebanyak apapun itu. Sebab jika kita setia mengerjakan dan berhasil dengan apa yang ada pada kita, maka kita akan meraih lebih banyak lagi akan berkat dari Tuhan, karena janji hadiah, janji bonus yang dari Tuhan pasti akan luar biasa kita terima dalam hidup ini. Jadi saudaraku, hal ini bukan soal berapa besar dan berapa banyak talenta yang kita terima dari Tuhan, tetapi seberapa bertanggung jawab dan seberapa setia kita saat kita mengerjakannya, saat kita mengelolanya, talenta yang Tuhan berikan itu, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah yang indah, yang manis, dan berguna untuk orang lain, juga memuliakan Tuhan Allah kita. Itulah salah satu hal yang penting dalam hidupmu,
yaitu mengembangkan secara maksimal talenta yang ada padamu serta bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasmu. Maka jangan memaksakan kehendak kepada Tuhan agar memberikan talenta yang lebih besar seperti yang diberikan kepada orang lain. Karena Tuhan juga akan memberikan suatu pertanggungjawaban yang lebih besar juga kepada orang yang diberi talenta yang banyak. Jangan iri kepada mereka. Kerjakanlah apa yang menjadi talenta bagi kita masing-masing. Kerja, dan kerjakanlah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Tetapi tidak cukup bagi kita hanya kerja keras saja, saudaraku. Kita juga harus kerja dengan cara yang cerdas, yang kreatif, agar menghasilkan suatu produktivitas yang baik. Seperti dalam kisah perumpamaan Tuhan Yesus, di mana si penerima 5 talenta dan 2 talenta masing-masing mendapatkan keuntungan 100%. Yang paling penting di sini adalah bagaimana respon kita terhadap tanggung jawab talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita baca Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Saudaraku yang diberkati Tuhan, hadiah terbesar bagi hamba yang setia adalah masuk ke dalam sukacita bersama dengan Tuhan mereka. Ini berbicara tentang hubungan yang intim, hubungan yang dekat, penuh sukacita yang dapat kita miliki bersama dengan Tuhan. Tuhan menghargai kesetiaan kita sekecil apapun itu. Dia ingin kita bertumbuh dan menggunakan kemampuan kita untuk melayani Dia dan juga melayani sesama kita. Ketika kita setia, Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar dan membawa kita ke dalam sukacita yang sesungguhnya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, apapun itu dan berapapun jumlahnya, terima kasih untuk talenta yang sudah Tuhan berikan pada kami. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, kami dapat mengembangkan talenta itu secara maksimal dan bertanggung jawab, sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang dan yang terutama untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa, sekarang kami menyadari bahwa melalui talenta yang sudah Engkau berikan kepada kami, Engkau memiliki rancangan yang baik dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong dan menghibur kami, agar semangat kami bangkit kembali untuk bekerja dengan giat, menjalani hidup penuh sukacita dan percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja ya Bapa, kami boleh memiliki kesempatan untuk bertobat kembali pada jalan kebenaran-Mu, supaya rancangan Engkau yang baik boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami kepada kehendak-Mu. Kami mau turut akan kehendak-Mu.
Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan kelegaan kepada mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat bagi hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.